Pokoknya asik lah teman-teman jadi seorang supir. Walaupun banyak orang yang memandang supir itu sebelah mata, kita jalan-jalan dibayar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel YouTube Jaudah TV. Oke teman-teman, di video kali ini kita seperti biasa akan membahas tentang masalah apa ya? Masalah pertanyaan. Kemarin ada yang nanya sama saya, Bang, kok abang bisa jadi supir, awal mulanya bagaimana Bang? Pertanyaannya seperti itu. Nah, kemarin udah saya buat videonya itu, teman bisa cek di layar akhir. Nah, oke teman-teman, jadi kenapa saya sekarang awalnya jadi kenek, sekarang jadi seorang pengemudi atau supir? Ya karena niat saya sendiri, dengan niat saya sendiri, karena saya merasa itu tidak punya pengalaman apa-apa dan tidak punya jasa yang tinggi dan tidak punya pendidikan yang tinggi. Kala itu saya bekerja menjadi seorang kernet. Awal mulanya seperti itu teman-teman. Dengan niat hati saya ingin tekun bekerja di salah satu PT atau perusahaan. Saya tidak sebutkan ya teman-teman. Jadi kala itu saya berpikir, kita itu tidak punya pendidikan tinggi. Nah, bagaimana caranya agar kita itu tetap masih bisa bekerja dan punya keahlian atau kemampuan yang sebanding dengan kita? Waktu itu saya putuskan untuk belajar nyetir, dan itu tekad saya. Memang dulu itu saya awalnya itu memang putus asa karena bayaran saya kecil, saya dibayar murah. Ya itu teman-teman, dengan bayaran murah itu hati kita terbuka dan terbuka untuk niat untuk menjadi seorang supir atau pengemudi. Ya walaupun hanya pengemudi truk saja, tapi setidaknya kita mempunyai kemampuan atau mempunyai bakat. Dan itu gratis teman-teman, tidak berbayar. Untuk zaman yang sekarang ini, ingin menjadi pengemudi harus sekolah dulu, harus sekolah nyetir dulu. Apalagi sekarang banyak jasa-jasa untuk menerima belajar nyetir atau belajar mengemudi, karena banyaknya orang yang minat untuk membeli mobil sendiri, seperti itu. Beda lagi ya teman-teman, kalau sama orang yang memang terlahir dari orang yang punya atau orang yang cukup mempunyai mobil sendiri. Beda ya kayak saya ya. Kalau saya memang benar-benar juang dari nol. Dan pada akhirnya saya alhamdulillah
sampai saat ini saya masih bekerja sebagai profesi pengemudi atau supir truk. Walaupun penghasilan saya memang minim, tapi saya tetap menjalankan karena ya mau gimana lagi. Tidak ada pilihan lain untuk kerja selain kita mempunyai skill sendiri, keterampilan sendiri atau kemampuan sendiri. Dan kalau untuk berdagang juga, kalau bukan ahlinya atau profesinya, susah juga teman-teman. Bang, kenapa kalau abang seperti itu, kenapa nggak punya niatan untuk berdagang? Banyak orang yang tanya seperti itu sama saya. Akan tetapi saya jawab, itu bukan profesi saya. Terus dagang itu juga butuh modal, dan belum tentu kita dagang itu langsung laris, ya butuh perjuangan juga. Tapi ya nggak boleh menyepelekan ya toh. Kita boleh usaha apa aja, yang penting kita punya modal dan punya niat. Allah akan akan sukses ke depannya. Dan lalu apa aja bang syarat-syarat kalau kita ikut sama supir, biar kita itu dibelajarin sama supir, biar kita jadi ikut bisa bisa nyetir? Ya syaratnya gampang. Kalau kita ikut jadi seorang kernet, ya kita harus rajin. Betul nggak man? Kita harus rajin teman-teman. Awalnya dulu saya juga kayak gitu teman-teman. Kita rajin. Sebelum supir berangkat, kernet udah harus berangkat dulu. Bersih-bersih mobil, lap-lap kaca, cuci pelek, bila perlu cuci plak sama sasis. Ya nggak harus tiap pagi lah, yang penting kita rajin. Terus bersihin dalamnya, di dalam kabin sini dibersihin, dilapin kacanya, ya kayak gitu teman-teman. Jadi supir itu betah, nggak sungkan memberi ilmunya kepada kernetnya. Tapi kalau kernetnya yang males-malesan, bodo amat. Mobil kotor bukan mobil kita sendiri, jangan kayak gitu. Memang bukan mobil kita sendiri, tapi kan ini mata pencarian kita sehari-hari teman-teman. Jadi kita harus hargai. Kita bukan cari muka sama bos kita, tapi ya emang kayak gitu pekerjaannya teman-teman. Emang harusnya kayak gitu. Gak ada yang namanya itu cari muka. Kalau kita itu bersih-bersih mobil, kan kita sendiri yang merasakan nyaman. Bener gak man? Jadi ya kayak gitu teman-teman. Syaratnya kayak gitu. Jadi kernetnya itu harus rajin. Dan jika kita lagi jalan, kita kita mau ngirim gitu, diliatin supirnya gimana caranya itu mengendalikan transmisinya, terus ngapalin jalannya. Pengalaman juga teman-teman, buat cari pengalaman gitu. Jadi jangan molor, jangan tidur itu teman-teman. Ya kalau kernetnya tidur gimana kak? Bisa tahu kalau ibaratnya kita mau cari alamat atau apa gitu ya. Ya supirnya jadi males gitu. Intinya kayak gitu teman-teman. Biar kita bisa menjadi pengemudi yang baik atau belajar mobil gratis sama supirnya, itu ya harus kayak gitu, harus rajin. Jadi kita juga kalau ada sisa-sisa uang apa itu, uang jalan apa, itu kita tidak eman teman-teman. Nggak apa-apa, kita nggak pelit-pelit sama kernet. Tapi ya nggak semua orang kayak gitu ya. Mungkin ada juga
Ya, Mas. Ada juga yang pelit, kan kita masing-masing itu ilmu dari saya gitu teman-teman. Gak apa-apa lah, kita nurut saja, nurut. Nanti kita lama kelamaan kan kita belajar mobil gitu teman-teman, kita bisa lancar. Manfaatnya apa teman-teman? Manfaatnya ketika kita udah nggak kerja di perusahaan atau di PT yang sekarang dikerjakan oleh teman-teman semuanya, ya kita bisa keluar kan, bisa nyari kerjaan lagi. Kita nggak bingung teman-teman, nggak bingung gitu. Ya katakanlah sekarang kita nggak kerja lah ya, di rumah nganggur, tapi kita punya SIM, bisa mengendarai mobil. Ya kasarnya ngomong ya, ada orang yang minta tolong, bang tolong dong besok ini bisa nggak bawain mobil saya ke ini, muatin kayu. Nah itu kan salah satu keuntungan dari kita, dari jerih payah kita gitu, sambil kita cari-cari kerjaan kayak gitu teman-teman. Pokoknya asik lah teman-teman jadi seorang supir, walaupun banyak orang yang memandang supir itu sebelah mata, tapi sebenarnya asik teman-teman. Kita jalan-jalan dibayar kan, enak kurang gimana loh, kita jalan-jalan dibayar, wisata gratis teman-teman. Apalagi kalau kita udah punya mobil sendiri ya, punya truk sendiri, itu paling enak. Tapi ya kita harus punya muatan, kalau nggak punya muatan ya pusing. Ya banyak manfaatnya intinya lah teman-teman. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih untuk pertanyaan saudara kita. Saya nggak sebutkan namanya karena beliau nggak mau dipublikasikan namanya, jadi saya berterima kasih banyak untuk pertanyaan ini. Semangat pokoknya, terus kerjakan apa yang kalian bisa, maju terus pantang mundur. Selagi kita punya selagi kita masih sehat ya manfaatkan waktu lah. Apalagi seorang pengangguran itu aduh, dan kalau waktunya nggak digunakan sayang sekali teman-teman. Jadi pergunakanlah waktu ketika teman-teman masih sehat, masih punya akal, masih punya pikiran, masih punya pikiran masa depan masih panjang. Tetap semangat teman-teman. Oke, gitu aja. Ini hanya sebatas jawaban dari saudara kita ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Karena nggak semua supir seperti itu. Ya, gitu aja. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum like, di like. Yang belum subscribe, di subscribe ya teman-teman. Gratis. Terima kasih.